di sini. Adapun materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang systematic literature review and future research agenda ya. Ini sebenarnya siapapun yang menempuh studi baik S1, S2 ataupun S3 sebenarnya pasti melewati namanya systematic literature review, cuman tinggal kedalamannya saja yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, di kampus kita sebenarnya apa istilahnya, masih banyak mahasiswa yang belum memahami bagaimana membuat satu tinjauan sistematis gitu ya. Sebenarnya ketika kita membuat suatu karya ilmiah, kita harus melakukan kajian-kajian ilmiah juga gitu. Kalau tidak, ya gimana kita menghasilkan suatu karya ilmiah? Kita nggak tahu kita posisinya di mana. Kita mau terbang ke bulan, orang lain sudah lebih dari bulan gitu. Artinya tujuan sebenarnya systematic literature review ini adalah bagaimana kita memahami, mendalami, melakukan kajian terkait penelitian-penelitian yang mungkin beririsan dengan penelitian kita gitu. Nah, mungkin seperti itu sebagai pembuka gitu ya. Terus dari situ kita juga bisa melihat peluang penelitian akan datang itu seperti apa. Karena kita melakukan critical review dari berbagai literatur ya, sehingga kita mampu nantinya bisa mengetahui ya kira-kira orang di dunia itu meneliti sampai di mana sih, sudah sejauh mana sih gitu. Sebenarnya ada ini sebelum ini saya terlalu cepat ngomongnya. Nah, ini ada biodata singkat saya sebenarnya bagi yang ITPLN mungkin sudah nggak inilah gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang dari luar gitu ya. Mungkin ini sekedar biodata ringkas saya. Bidang penelitian yang saya tekuni selama ini adalah bidang AI ya. Bidang AI lebih spesifik mungkin nanti ke machine learning, kedalamannya masuk ke deep learning gitu. Di dalam deep learning itu lebih ini lagi mungkin nggak ada image processing. Nah, selain itu juga saya melakukan kajian-kajian tentang infrastruktur, lebih ke Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini saya lebih melakukan kajian-kajian tentang infrastruktur, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana mengkaji arsitektur Internet of Things ya, perkembangan yang terkini seperti apa gitu. Yang saya terapkan di beberapa bidang gitu ya. Untuk saat ini beberapa penelitian saya 3 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ya, saya lebih memfokuskan pada smart agriculture. Lebih spesifiknya lagi dari situ saya masuk ke sistem irigasi ya, sistem irigasi cerdas. Saya sebelumnya juga sempat fokus ke kontrol sistem untuk energi baru terbarukan ya, lebih ke fokus lagi ke PLTS. Saya bukan mengkaji di bidang PLTS-nya, tetapi bagaimana mengendalikan atau memonitoring energi tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Itu adalah gambaran tentang riset saya, dan saya beberapa tahun ke depan insya Allah kalau tidak ada halangan juga saya melakukan kajian-kajian terkait dengan smart irigasi. Karena smart irigasi itu nanti ketika saya berbicara tentang literatur review mungkin akan saya kaitkan dengan yang saya tekuni gitu, bidang yang saya tekuni. Nah, mungkin ada teman-teman yang di luar dari computer science, saya mungkin tidak banyak mencontohkan di luar computer science ya, karena saya lebih ke computer science background ilmu, jadi mungkin saya akan kayak sampel-sampel contoh-contoh mungkin di bidang computer science. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman bisa menyesuaikan yang di luar computer science, tapi bisa diskusi lebih lanjut nanti setelah ini gitu. Nah, berikutnya di sini sebenarnya ada 2 tipikal yang yang kita gunakan untuk
mereview suatu jurnal gitu ya, yang umumnya dari tahun-tahun sebelumnya, kalau saya melihat kajian ya, bahwa jauh sebelumnya itu sebenarnya orang menggunakan literatur review. Setelah itu berkembang lagi systematic review gitu. Setelah berikutnya, jadi ada istilah munculnya systematic literature review. Jadi digabung keduanya. Sebenarnya tentang systematic literature review, baik dari systematic review dan literature review, sebenarnya orang mempunyai pendapat yang bermacam-macam ya. Ada yang di bidang kedokteran ditinjau dari sisi ilmunya, dia mendefinisikan sendiri. Ada banyak sekali ketika saya membaca ya. Saya membaca artikel-artikel di beberapa apa namanya itu jurnal ya, di berbagai macam literatur ya, baik dari Scopus, Google Scholar, Web of Science dan lain-lain ya. Itu saya melihat mendefinisikan literatur review itu dan systematic literature review ataupun systematic review-nya itu mungkin berbeda-beda ya, tetapi intinya ketika kita masuk ke systematic review, artinya kita melakukan kajian atau tinjauan-tinjauan yang sistematis. Itu sederhananya seperti itu. Baik untuk melakukan identifikasi, terus mencari atau mengoleksi datanya, melakukan critical review, melakukan analisis dan seterusnya ya. Itu dilakukan secara sistematis. Nah, kalau kita lihat literatur review-nya, itu dia mungkin tidak mendalam, tetapi sebenarnya ini banyak digunakan di awal riset sebenarnya. Ini kita lakukan di awal penelitian sebelum kita mencari gap ya, mencari gap penelitian. Karena ketika kita mencari gap itu kita harus menemukan kata kunci apa yang kita cari gitu ya. Nah, sehingga langkah untuk mengawali itu mungkin naratif literatur review ya. Literatur review ini sebenarnya lebih dikenal dengan naratif review ya. Jadi lebih ke naratif ya. Memang dia tidak mendalam, tidak sistematis, tapi paling tidak dia kita menemukan ide awal gitu, yang mungkin saja menghasilkan sebuah hipotesis, yang mungkin saja menghasilkan ide-ide dasar. Nah, yang kita lakukan itu menjadi dasar untuk mencari gap-nya ketika kita melakukan studi S3 misalnya. Paling tidak di situ adalah langkah awal kita menemukan gap. Nah, literatur review itu bukan sedikit juga kita membaca jurnal gitu. Memang harus banyak juga. Tidak cukup kalau kita membaca jurnal hanya sedikit gitu. Kita harus melakukan kajian juga lebih banyak yang mungkin hampir sama juga dengan sistematik literatur sistematik review ya. Nah, ini paling tidak pembuka pemikiran kita di awal bahwa ketika kita membaca jurnal, membaca artikel-artikel, nah, dari tanpa melihat masalah kualitas jurnalnya ya, tanpa melihat masalah kualitas dari papernya itu tidak harus melihat di situ, karena ini adalah pemula ide agar kita menemukan ide. Nah, nanti dari situ baru kita dalami dengan mencari gap dengan berbagai macam tools. Nanti ada beberapa tools yang bisa kita gunakan ya, termasuk yang disampaikan oleh Pak Indri tadi di pemateri di awal, itu adalah tool juga yang bisa kita gunakan untuk melihat potensi gap ya. Sebenarnya gap yang utuh belum bisa kita temukan dari situ, tetapi potensi gap itu ada di situ gitu. Dengan melihat database dari publikasi ya, seperti Scopus, Google Scholar, Web of Science, Prosep dan seterusnya dan lain-lainnya. Ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Yang saya tahu yang gratis itu Google Scholar ya, sama Scopus itu bisa kita akses gratis ya. Cuman Web of Science kalau nggak salah gratis juga ya. Kalau nggak salah lupa saya. Nah, itu memang membutuhkan kajian-kajian, nah sehingga kita memang harus melakukan itu ketika kita melakukan penelitian yang dasar, lebih-lebih kita melakukan penelitian yang memang outputnya harus menemukan novelty gitu ya. Jadi kita memang harus melakukan hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan systematic literature review? Nah, systematic literature review ini merupakan gabungan antara keduanya ya. Jadi kita harus melakukan yang mensintesa juga,
terus kita melakukan apa? Jadi kayak macam kalau istilah orang tempat saya itu kayak apa istilahnya, jalan dulu gitu, jalan dulu agar menemukan jalan, baru nanti diatur secara sistematis gitu. Jadi cari dulu apa itu, apa yang ketemu, tangkap dulu gitu. Nanti setelah dilihat potensinya, oh ini ada potensi, yaitu baru didalami gitu ya. Nah, sebelumnya di beberapa apa namanya itu tahun yang lalu ya, saya mengakses dari punya Laura Meller ya, bahwa dia berpendapat bahwa kalau dibandingkan antara systematic review dan literatur review, itu di awalnya orang menggunakan apa namanya itu tinggi ya penggunaan literatur review, tetapi ke depan apa kesini ya kita sekarang ini lebih bagus orang menggunakan systematic review. Nah, sehingga kondisi yang sekarang itu sudah ketika kita melakukan kajian-kajian, para profesor pasti mengarahkan kita bahwa harus systematic literature review. Nah, untuk melakukan systematic literature review sebenarnya ada teknik juga sih, tidak langsung plug kita pakai gitu, nggak bisa juga. Ada beberapa teknik sih yang memang harus kita lakukan. Nah, teknik-teknik itu sebenarnya umum sih sebenarnya, cuman kadang-kadang kita anggap sepele, tapi kita tidak melakukan itu gitu. Sebenarnya salah satu teknik yang paling umum digunakan oleh orang adalah melakukan klasifikasi. Jadi klasifikasi jurnal-jurnal, jadi dibuat kelompok-kelompok jurnal kira-kira yang potensi ini seperti apa. Baik dari pakarnya, misalnya deep learning ya, deep learning yang pertama kali mencetuskan deep learning ini siapa gitu ya, siapa, terus ditelusuri terus, jadi dikaji di situ berdasarkan autornya. Jadi si autor itu semua jurnal yang terkait dengan autor itu dipelajari ya, dipelajari. Nah, terus yang kedua, teman nulis si autor ini siapa gitu ya. Nah, ketika tahu nama teman yang nulis ini, si teman ini nulis apa saja gitu. Nah, itu dipelajari agar apa namanya, kita mengetahui bahwa si author ini expertnya di bidang apa. Kalau misalnya beberapa yang kemarin-kemarin saya kaji tentang N-colony ya di machine learning ya, bahwa bagaimana sebuah algoritma smooth itu muncul gitu sampai menjadi N-colony yang optimasi gitu. Itu saya lakukan kajian-kajian tersebut itu dari keisengan sebenarnya, bukan karena saya di disertasi bukan di situ, bukan di N-colony, tetapi hanya karena iseng saja, jadi ya akhirnya saya tahu, saya paham gitu. Nah, orang-orangnya itu bisa kita lakukan kelas berdasarkan autor, bisa dengan tipenya ya, bisa juga berdasarkan apa namanya itu case study-nya atau studi kasusnya, itu bisa gitu. Itu adalah mungkin pola-polanya seperti itu, teknik-teknik. Selain itu juga kita bisa melakukan klasifikasi dan seterusnya. Nah, secara umum ini banyak peneliti melihat dari sini ya. Saya mengambil ini dari tulisan Brereton ya tahun 2011, dan saya melihat dari beberapa di Indonesia ini banyak digunakan untuk software engineering. Jadi, tapi memang secara garis besar ada 3 fase kita melakukan menyusun literatur review, rata-rata seperti itu. Cuman yang di sebelah kanannya ini, yang seperti ini kadang-kadang banyak digunakan oleh software engineering, orang-orang yang memang software engineering dia menggunakan seperti ini. Tetapi ketika di luar software engineering itu berbeda lagi gitu ya. Software engineering dan information system mungkin banyak yang menggunakan model-model seperti ini. Tidak menutup kemungkinan sih yang lain ya, tetapi banyak saya temukan yang model seperti ini banyak digunakan untuk software engineering. Nah, tapi untuk fase utamanya ini nggak jauh beda. Hampir semua peneliti di dunia rata-rata saya lihat memang publikasinya yang terkait dengan literatur review ketika saya menyusun sebuah topik khusus, ya memang seperti ini gitu. Fase yang pertama adalah plan review, yang kedua ada conduct review, yang ketiga dokumen review ya. Jadi bagaimana melakukan perencanaan ya, melakukan menemukan secara spesifik pertanyaan gitu. Terus mengedevelop protokol dari protokolnya seperti apa, melakukan review gitu, melakukan validasi gitu ya.
Dan ada beberapa yang saya lihat ya, yang poin nomor 4 itu kadang masuk ke bagian pertama, kadang juga dibuat seperti ini gitu. Tapi yang saya ambil, saya cari di sini punya Brereton tahun 2011 ini seperti ini. Nah, dari sisi pendekatannya untuk poin-poin ini ya kadang-kadang disesuaikan dengan studi kasus ya. Spesifik ke pertanyaan, bagaimana mengembangkan, melakukan validasi, mengidentifikasi. Ini rata-rata semua ada yang seperti ini, terutama mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi nanti kita lihat yang apa namanya di bidang lainnya. Kita lihat bahwa mengidentifikasi penelitian yang relevan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa tool yang bisa kita gunakan ya, baik dari sisi mencari berdasarkan kata kunci dan seterusnya. Terus memilih misalnya apa yang jadi kunci utama ya untuk apa namanya itu penelitian kita, karena memang ketika kita contoh kita melakukan proses penelitian saja, proses mensintesa gap penelitian, yaitu kita menggunakan beberapa kata kunci baik berdasarkan title-nya, berdasarkan abstrak, berdasarkan apa namanya itu keyword-nya dan seterusnya ya. Ya itu biasanya kalau kita menggunakan publish or perish itu biasanya 3 itu yang dipakai gitu ya. Selain ada memetakan berdasarkan yang lain baik dari data si autornya dan seterusnya ya. Itu sudah disampaikan oleh Pak Indri tadi ya. Nah, terus yang berikutnya juga menilai. Nah, ini adalah hal yang beberapa peneliti ya. Saya melihat nanti ada di bawah ketika saya mengulas di yang lain nanti ya, bahwa untuk melakukan menilai kualitas suatu paper yang ditulis oleh orang ini suatu hal yang mustahil sebenarnya. Itu untuk bagi peneliti gitu ya. Tidak benar-benar ini masih sifatnya subjektif gitu. Tidak ada parameter yang bahwa punya si ini wah berkualitasnya bagus, punya si ini wah kualitasnya bagus gitu. Dari beberapa peneliti yang saya coba cari gitu referensi, memang mereka mengatakan bahwa menilai suatu artikel orang itu susah ya, susah sekali gitu, bahwa si ini bagus sekali, agak sulit gitu, karena mungkin saja sih itu mau apa namanya itu ya, tipikal orang menulis masing-masing itu ada karakteristik sehingga itu menilai itu sesuatu yang sulit. Nah, berikutnya melakukan ekstraksi data. Ini adalah proses mengekstraksi data yang sudah di-collecting, yang sudah dikumpulkan, kita melakukan ekstrak data itu banyak. Nah, ini yang bisa kita lakukan klasifikasi ya, ataupun mengelompokkan data-data ya, baik yang berdasarkan kualitas dari jurnal dan seterusnya ya. Kita anggap berkualitas ketika dia masuk ke jurnal atau publikasi yang berkualitas. Itu aja standar kita gitu. Tidak bisa kita menilai bahwa jurnal ini bagus. Tapi parameter kita melihat adalah berdasarkan dia dipublish di mana. Ketika Q1 ya mungkin orang ngelihat oh jelek ini bisa masuk Q1 gitu. Orang itu ngelihat, tetapi orang lain ini bagus. Itu sama kayak sesuatu yang subjektif ya. Jadi susah, itu hal yang susah dinilai oleh peneliti, sehingga parameter yang dilihat kita anggap berkualitas di dalam suatu paper adalah ketika dia sudah dipublish di publikasi yang bereputasi bagus, dan dianggap bagus gitu. Tapi bukan dalam arti bahwa itu ukuran suatu paper itu sudah sangat bagus, belum tentu juga gitu. Jadi itu yang saya baca, yang saya kaji gitu, seperti itu. Mungkin orang juga ada berpendapat oh ini bagus lah. Itu perspektif orang berbeda-beda ya. Nah, berikutnya adalah mensintesa ya. Jadi ini adalah tahap bagian akhir dalam proses olah data sebenarnya di sini. Sebelum kita menulis, jadi kita sudah tahu dari situ kita bisa melihat bahwa yang mana yang sudah terkait dengan riset kita, yang tidak itu bisa kita
buang yang tidak ya. Ini sebenarnya ilmu data mining di sini sangat dibutuhkan ya ketika kita melakukan ini. Data mining penting sekali gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya menyusun suatu draft literatur review, mau tidak mau saya dipaksa ya untuk memahami secara spesifik data mining itu seperti apa gitu. Nah, berikutnya adalah membuat dokumen review ya, menulis hasil review. Ada banyak sekali, kita bisa searching di internet bahwa bagaimana sih model jurnal literatur review seperti apa ya. Kalau kita ngelihat masing-masing formatnya berbeda, yaitu wajar kadang-kadang ada yang panjang sekali ya. Tapi biasanya syaratnya itu biasanya yang bagus biasanya lebih dari 100 ya, lebih dari 100 sitasi yang dia pakai untuk melakukan review. Yang walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang di bawah itu gitu ya. Terus melakukan validasi. Nah, validasi ini ya akan melakukan cross check lagi ya. Apa yang dia simpulkan bahwa di situ ada terjadi gap gitu, posisi risetnya di mana, ya itu harus divalidasi juga. Jangan-jangan itu orang sudah melakukan itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dari sisi lain yang saya coba sajikan di sini. Dari sisi lain ada mulai perencanaan, melakukan formulasi ya. Jadi dari hasil studi gitu ya. Terus kita proses menjadi systematic review, terus nanti dikumpulkan. Ada beberapa rumus yang kita lakukan atau step yang kita lakukan, ini saya ambil berdasarkan Lively ya, itu dan teman-temannya yang saya baca beberapa waktu yang lalu papernya ini ya, tahun 2014 dia publikasi. Nah, langkah pertama ini dari sisi lain kita lihat bahwa dia melakukan review, melakukan perencanaan review gitu, terus melakukan formulasi pertanyaan, bagaimana strategi mencari, memilih, terus bagaimana pembuktiannya ya, terus bagaimana melakukan analisa, sintesis, terus proses monitoring dan seterusnya. Nah, kita lihat mungkin tahap demi tahap di sini. Ada beberapa kata kunci dari bagian ini yang kita lihat bagaimana kita membuat rencana ya. Bagaimana kita membangun sebuah rencana tinjauan gitu. Itu memang harus dilakukan juga gitu. Apa yang harus dilakukan ya tadi ya, kita juga bisa melakukan literatur review dulu sebelum kita melakukan sistematis ya, kita melakukan literatur dulu ya. Terus bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana melakukan memilah kualitas-kualitas paper yang Scopus itu bagaimana, yang Web of Science itu nanti dibuat kelas-kelas tersendiri. Nah, sehingga nanti bisa kita melakukan analisa, karena ketika kita melakukan tinjauan kritis terhadap satu paper, nanti akan kita lihat bagaimana mulai dari proses dia mendapatkan hasilnya, akurasi dari hasilnya itu juga memang harus dipertimbangkan gitu ya. Karena kalau tidak ya, kalau misalnya tidak lengkap seperti itu dan penelitian riset-riset yang terkait dengan dia itu seperti apa sebagai komparasi ya, kita melakukan pembandingan antara satu riset dan riset yang lain saat kita melakukan literatur review memang penting. Nah, di situ kita bisa tahu nanti ya, terutama kalau kita melihat Google Scholar yang paling besar database-nya ya, ketika kita pakai publish or perish ya, atau POP, itu sebenarnya itu bisa lebih dari 1000 itu. Tapi maksimal POP itu hanya 1000 gitu ya. Hanya 1000 saja, tapi database itu berat sekali karena di sana kenapa bisa terjadi seperti itu? Sayangnya Google Scholar itu tidak menseleksi jurnal-jurnal yang berkualitas ataupun tidak. Nah, itu bisa kita lakukan literatur review di situ. Nah, kalau masuk ke Scopus, dia sudah menseleksi jurnal-jurnal yang bagus dan layak untuk masuk ke mereka, itu dia sudah ini, sehingga database dia itu lebih kecil dibandingkan dengan Google Scholar. Nah, cuman saat kita ekstrak datanya itu memang agak berat kalau kita pakai Google Scholar, itu butuh waktu yang lama gitu. Kadang-kadang seperti itu yang saya rasakan gitu. Nah, sehingga dari sana bagaimana kita membaca hasilnya, membuat statistik hasilnya, kita bisa memilah dari situ, sehingga baru kita ketahui bahwa
menurut kita, versi kita, subjektif kita, bahwa kita anggap jurnal itu atau paper itu punya kualitas yang bagus karena dibuktikan dengan syarat-syarat bagusnya jurnal, terus ditulis, diterbitkan di mana, gitu ya. Nah, sehingga itu bisa kita kumpulkan seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kita melakukan formulasi pertanyaan, gitu ya, mendefinisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya. Ini hal yang penting sebenarnya karena dari sebuah kemungkinan gap atau ada peluang adanya gap, ya kita harus kira-kira menyusun pertanyaan apa yang paling tepat di situ. Apa yang seharusnya terjadi kalau kita lihat dari preskriptifnya itu apa yang seharusnya terjadi, deskriptifnya itu apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Apa yang diperlukan, apa harapan kita, ekspektasi kita itu apa yang sudah tersedia, capaian dari sisi deskriptifnya itu apa yang sudah tersedia, sumber daya kita itu apa, yang sudah diteliti oleh orang itu apa, gitu. Terus apa yang ingin kita capai di situ. Nah, itu adalah basic atau dasar kita menyusun suatu pertanyaan-pertanyaan di dalam sebuah penelitian, gitu ya. Dari situ muncullah suatu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu yang kita jawab nanti mungkin kita bisa ekstrak atau kita turunkan menjadi sebuah tujuan dari penelitian. Ya, kalau misalnya mempunyai roadmap yang besar, ya mungkin ada beberapa tujuan, ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan, gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, gitu. Jadi penting kita ketahui bagaimana kaitan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Apa seberapa besar pengaruhnya, dan itu juga harus menggunakan teknik-teknik tertentu, ya. Jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menarik itu, dan toolnya juga ada banyak juga, ya. Yang kualitatif, kuantitatif itu banyak juga toolnya. Salah satu yang saya lihat dan mungkin pernah juga saya gunakan, saya pernah juga ikut pelatihan, salah satunya NPIPO, ya. Itu sayangnya salah satu ya biasa digunakan untuk melihat ekstraksi di situ. Namun sayangnya software itu berbayar, gitu ya. Jadi dia berbayar, jadi memang agak sulit kita gunakan. Untuk free berbeda kayak FastViewer dan POP itu tadi, publish or perish, itu berbeda, ya. Jadi itu lebih simpel, lebih mudah, lebih sederhana, gitu ya. Tetapi kalau kita masukkan FIPO mungkin akan lebih kompleks, ya. Jadi di sana bukan hanya kita bisa melakukan kajian terkait dengan naskah tulisan dalam bentuk tulisan saja, bahkan gambar, video dan lain-lain itu bisa kita lakukan, gitu. Nah, jadi dari situ kita menemukan pertanyaan penelitian yang kita bisa rumuskan menjadi sebuah hipotesis, gitu, dan nanti bisa bagaimana untuk tujuan yang kita inginkan seperti apa. Nanti bisa beberapa tahapan tujuan itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana sih strateginya, ya? Bagaimana strateginya? Salah satu hal yang paling penting di dalam studi literatur review ini adalah mencari atau menyiapkan kata kunci, ya. Nah, kata kunci ini sebenarnya ada selain seperti tadi memvisualisasi dengan FastViewer, juga ada beberapa cara lain, gitu, dengan berdasarkan kata kunci. Misalnya kita menggunakan deep learning atau kita menggunakan Internet of Things, bagaimana kaitannya, bagaimana trennya, itu ada beberapa tools. Nah, tool yang bisa kita gunakan juga di situ, salah satunya ada Google Relative Search, ada Ahref, ya, ada Semrush, ada Moz, ada Uber Suggest. Nah, di sini adalah bagian-bagian tool yang bisa kita gunakan untuk memetakan kata kunci kita atau keyword kita di dalam riset itu keterkaitan dengan apa saja, gitu. Apakah kata kunci itu kita pakai, orang sudah pakai di bidang apa saja, dan yang paling banyak misalnya deep learning yang saya lihat itu banyak banget, ya, banyak sekali itu ketika saya buat deep learning, itu banyak sekali.
Karena deep learning ini sudah masuk kemana-mana gitu. Di bidang ini, di bidang ini, di bidang itu, segala macam deep learning udah digunakan gitu. Bahkan orang yang non computer science pun ada yang memahami deep learning, bahkan banyak sekali yang memahami deep learning gitu. Itu. Jadi banyak sekali deep learning ini digunakan untuk beberapa bidang, nah sehingga keterkaitannya itu banyak sekali. Saya ada beberapa yang tadi barusan saya coba ini menggunakan Google Relasi ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada pola ya. Saya mencoba menampilkan pola deep learning dan Internet of Things di sini ya. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa negara pertama yang muncul di situ ada Korea Selatan, Israel, Jepang, Taiwan, Cina ya. Ya, di sini belum juga kita katakan bahwa valid sebenarnya, tetapi paling tidak dasar kita mengklaim untuk melakukan kajian berikutnya itu sudah ada. Itu ya. Seperti itu kita lihat. Nah, ini ada kita lihat trennya di sini mulai Internet of Things, terus pola bahwa penelitian di bidang ini banyak dilakukan di negara-negara itu gitu. Nah, itu kira-kira itu untuk Google. Nah, di sini SEMrush yang saya coba tadi, saya sebenarnya bisa mencoba yang lain tapi takutnya kelamaan gitu ya. Nah, di sini saya pakai SEMrush. Saya menggunakan kata kunci deep learning ya. Karena memang itu yang saya tekuni, itu ada banyak sekali ya volumenya dari deep learning yang pertama itu udah banyak sekali, itu mulai dari 22,2 sampai ininya volumenya banyak sekali yang telah dilakukan oleh orang ya. Kaitan kata deep learning itu dengan yang lain gitu. Nanti ketika diklik itu bisa dilihat, nanti bisa dicoba lah, nanti ketik di Google SEMrush, nanti bisa dicoba bagaimana model tampilannya ya, bisa di ini kita bisa mengambil dasar dari sini untuk menelusuri lebih dalam gitu. Nah, bagaimana memilih proses ya? Memilih proses ada tadi sudah disampaikan, saya kaitkan saja dengan yang tadi gitu ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Indri, nanti bisa nyambung ke materi berikutnya ya. Nah, di sini ada publish or perish ya. Ini salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu tool yang paling sederhana. Biasanya publish or perish sama Fast Viewer ini merupakan tool untuk visualisasi. Belum kita seutuhnya mendapatkan gap, tetapi tadi saya katakan bahwa untuk peluang gap itu bisa kita dapat dari sini. Apa sih manfaat dari Mendeley-nya? Karena dari publish or perish itu ada beberapa, kadang-kadang ada masalah ya. Ada masalah di dalam database, kadang tidak lengkap sehingga kita harus pindahkan ke Mendeley dulu, kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi karena dengan Mendeley itu kita bisa edit sebenarnya sehingga nanti visualisasinya lebih bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat publish or perish ini dia hanya 3 ya yang biasa digunakan ya. Yang biasa digunakan ada 3 ya. Adalah title, abstract sama keyword sebenarnya. Kesimpulan dia tidak begitu valid ya ketika di ini. Tapi nanti bisa dicoba ya. Nah, ini kita bisa melakukan proses di sini. Nah, nanti proses itu hasilnya sekali lagi belum utuh gap, tapi peluang gap itu bisa kita lihat di situ. Nah, karena gap itu kita temukan setelah melalui proses literatur review sebenarnya. Tanpa melakukan literatur review itu belum utuh bahwa itu adalah gap gitu. Paling peluangnya dengan membuat visualisasi dengan ini peluangnya kelihatan gitu ya. Peluangnya nanti kelihatan. Nah, yang bagaimana kita melihat peluangnya? Yang paling kecil, note yang paling kecil itu biasanya yang sedikit terhubung dengan yang lainnya itu adalah peluang riset. Bahkan yang tidak terhubung sama sekali dengan yang lainnya itu bisa menjadi peluang riset kita gitu. Itu cara memvisualisasi. Nah, sehingga nanti data yang kita tarik gitu dari database itu memang harus diperbaiki dulu jika data itu belum baik ya, karena rata-rata memang
di internet emang kadang-kadang seperti itu, datanya kurang valid, biasanya ada masalah, entah itu tidak sesuai dengan format terus tetap diterbitkan. Nah, itu jadi masalah sebenarnya di dalam database ketika masuk ke jurnal. Nah, sehingga nanti tidak lengkap, kadang-kadang tidak muncul penerbitnya, tidak muncul nama ininya, tidak sesuai dan macam-macam gitu ya. Nah, sehingga itu perlu kita perbaiki gitu ya, sehingga nanti bisa lebih rapi. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ini agak susah ya kita membuktikan bahwa kualitas tulisan orang itu bagus. Tadi di awal saya sudah sampaikan di sini, ini bukti dari Kitchenham di sini itu mengatakan bahwa memang sulit gitu kita mereview untuk mengetahui kualitas publikasi orang itu, menilai suatu publikasi orang itu bagus dan jelek, itu adalah hal yang yang sulit sekali gitu, yang sulit sekali kita lakukan gitu. Karena ya tadi sifatnya subjektif. Makanya beberapa peneliti biasanya men-skip ini, bagian ini mereka men-skip gitu ya. Jadi bukan hanya satu paper sebenarnya, ada beberapa paper yang saya temukan beberapa waktu yang lalu ya. Mereka mencoba ketika ketemu model strength of the evidence, skip, tidak masuk karena itu sulit untuk menilai satu paper orang. Alasannya seperti itu saja. Ya mungkin sekalipun orang tersebut itu sangat berpengalaman, mungkin sangat subjektif sekali gitu, itu agak susah. Nah, berikutnya adalah mengekstrak bukti dari sebuah tulisan yang sudah kita kumpulkan ya, terus kita melakukan analisis. Nah, mengekstrak informasi yang paling penting di sana ya informasinya ya, yang relevan dengan penelitian kita. Karena ketika kita membaca artikel atau paper ya memang orang macam-macam strategi ya, macam-macam cara. Ada yang pertama dia melihat abstraknya, lalu lari ke kesimpulan gitu ya. Ada yang pertama ngelihat kesimpulan, baru lari ke abstrak, baru lari ke isi dan seterusnya. Ya. Macam-macam. Saya diskusi dengan beberapa teman gitu ya, beberapa teman yang sama-sama studi, sama-sama belajar di berbagai tempat ya. Ada juga yang IPB sendiri, di luar IPB, ada yang di luar negeri pun. Ya, jadi sempat beberapa ketika ketemu baik langsung ataupun via online ya di suatu kegiatan gitu. Nah, mereka bercerita emang seperti itu gitu. Jadi karena saya di awal-awal kemarin itu mencoba bagaimana sih pola membaca jurnal itu. Kalau kita baca jurnal cepat sekali itu kan susah ya. Susah sekali. Apalagi kita baca semua, kita punya target 100 paper misalnya. Dalam 1 bulan 100 paper atau dalam sehari berapa paper itu Bu Puji, mungkin sudah pernah ngerasain gimana baca Bu Puji, Pak Riki ya, Pak Dharma, Bu Epi itu udah bagaimana ngerasain membaca paper itu ya. Nah, itu sebenarnya macam-macam orang punya strategi yang berbeda gitu ya. Bagaimana cara memahami jurnal tersebut. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri, yang pertama cara saya adalah melihat topik saya dulu, melihat topik saya, keterkaitan kata kunci topik saya, lalu saya cek kata kunci dengan kata kunci, bukan langsung di abstrak ya. Jadi saya merumuskan sendiri bagaimana apa sih inti dari yang saya baca. Ketika sudah ada bias, maka saya akan abaikan gitu. Karena ketemu bias saya abaikan, ketemu bias saya abaikan. Seperti itu. Nah, yang kedua, ingin cepat membaca jurnal, salah satu adalah mencari jurnal literatur review. Itu paling cepat. Karena kita tinggal membaca hasil review orang gitu. Paling siapapun itu, ketika ingin cepat baca jurnal banyak, caranya gampang. Cari jurnal literatur review. Ya. Biasanya jurnal literatur review itu nggak sedikit dia membaca jurnal. Bisa sampai lebih dari 100, bahkan ada yang 300-400 dia baca jurnal. Baca jurnal itu, pahami jurnal itu, ekstraksi data, informasi dari situ, cek kecocokan dengan paper kita, sama dengan kita membaca paper yang banyak itu, tinggal kita melakukan validasi saja gitu.
Ya seperti itu yang saya lakukan gitu. Seperti itu yang saya lakukan. Saya cari dulu jurnal systematic literature review, saya cari, saya kumpulkan gitu, yang saya anggap bahwa itu ada saya anggap relevan dengan riset saya. Ya udah saya ambil dulu, saya baca dulu gitu. Ketika saya baca ada bias, ya udah saya abaikan gitu. Kalau masih relevan, ya udah saya baca, saya fokuskan, saya pelajari, saya sitasi, ngelihat sitasi. Salah satu ngelihat kualitas paper ukurannya juga bisa dari sitasi ya, terutama jurnal-jurnal bereputasi ya. Ya walaupun tidak sepenuhnya itu bahwa dianggap bagus ya, tapi mayoritas ketika sitasi di jurnal bereputasi bagus, banyak sitasinya. Biasanya itu ada hal yang penting di dalamnya. Hal yang penting. Nah, hal yang penting itu kita cari tahu, kita cari kata kunci di situ. Apa sih yang dibahas? Apa sih gap? Apa sih kebaruan dari itu? Karena setelah kita lakukan kajian-kajian di situ, nanti akan ketemu gitu. Ketika ketemu, tinggal kita validasi saja. Validasi apa yang sudah kita dapat itu. Kita sudah dapat bendanya, datanya, informasinya yang relevan dengan kita. Tinggal kita lakukan validasi. Cek jurnalnya, tapi memang agak capek di situ gitu, agak capek karena kita harus melihat apakah dia mensitasi jurnal orang relevan atau tidak dengan punya dia gitu. Jadi kita memang harus melakukan validasi ya. Terus melakukan pembuktian. Nah, itu evaluasi itu kita salah satu cara untuk melakukan pembuktian benar tidak bahwa itu ada peluangnya gitu ya, ada peluangnya. Terus kita evaluasi dan seterusnya. Nah, itu memang agak berat sih sebenarnya, agak berat. Jadi jujur saya pribadi dulu kalau saya membaca itu tanpa pakai kacamata kayaknya nyaman saja gitu ya. Tapi sekarang ketika terutama di depan komputer kayaknya saya sudah sedikit berkurang, udah nggak powerful gitu. Karena kadang-kadang mata itu sakit ketika di depan komputer intensitasnya tinggi ya. Nah, sehingga kita harus mempunyai trik. Ya, salah satunya tadi ya saya bilang ya, bagaimana kita membaca cepat jurnal banyak, ya cari literatur review. Itu aja kata kuncinya. Kita evaluasi. Nah, bagaimana melakukan sintesis ya suatu paper. Di sini ada beberapa step ya. Yang pertama, setiap makalah harus dipilih ya, dirangkum dalam satu paragraf berdasarkan bentuk ekstraksinya. Nah, sebenarnya sebelum ini ada satu tradisi di beberapa peneliti, ini sebenarnya bukan keseharusan sih, membuat matrik ya, matrik ke paper, tetapi tidak masuk ke dalam tulisan ya. Matrik itu sebenarnya hanya sebagai pegangan kita, catatan kita bahwa kita sudah membaca paper ini gitu. Itu matriks ya. Terus ada juga dari matrik itu kita membentuk matrik itu biasanya dari kritik. Jadi semacam tinjauan kritis kita terhadap satu jurnal gitu ya. Tinjauan kritis kita terhadap suatu jurnal, kita punya catatan. Nah, catatan itu kita masukkan ke dalam ke dalam suatu matriks. Di dalam matriks jurnal itu baru kita merangkum bagaimana relevansinya, bagaimana keterkaitan dengan riset kita gitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah setiap paragraf ringkasannya selanjutnya diringkas menjadi sebuah frase tunggal. Karena ini kan yang cara secara seperti ini biasanya kita untuk membuat pola kira-kira kata kuncinya seperti apa gitu ya. Nah, baru frase ringkasan dari semua makalah yang dipilih diletakkan secara bersama-sama untuk kita komparasi. Kita bandingkan ya, kita lihat satu sama lain apakah ada yang bertentangan atau tidak. Apakah ada yang relevan atau tidak. Nah, karena kadang-kadang kan muncul satu, misalnya seperti tadi dari sisi computer science, deep learning. Saya mau melakukan modifikasi deep learning dengan salah satu metode di dalam deep learning, misalnya metode LPQ atau LSTM atau RNN dan lain sebagainya ya. Saya ingin membuat
suatu modifikasi dari metode itu gitu. Misalnya seperti itu, saya melakukan modifikasi dari metode itu, ya saya harus mencari dulu yang arsitektur yang sudah ada. Arsitektur yang sudah ada, terus saya jadikan satu kesatuan semua arsitektur ini, apa yang ditambah dari arsitektur yang sebelumnya gitu. Apa yang ditambah, nah baru di situ biasanya kita dapat ide baru di situ. Nah, dapat ide baru dan itu juga bisa berpeluang untuk menjadi sebuah gap. Ya. Kita harus banyak melakukan komparasi sih untuk menemukan satu gap gitu ya. Satu paragraf dibangun berdasarkan frasa, merangkum semua makalah yang dipilih ya. Jadi ya bisa dalam bentuk matrik atau bisa dalam bentuk apapun yang kita buat yang nyamannya kita bikin ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari proses yang tadi, bagaimana literatur review di sini adalah proses monitoring. Ada completeness dan semacam perulangannya. Nah, kalau kita lihat melakukan monitoring, kita memahami dulu gitu ya. Bahwa memastikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu sudah terkumpul rapi dengan baik gitu ya. Kita sudah menemukan bahwa semua yang kita kerjakan itu bisa dipastikan itu baik ya, karena hasil yang diperoleh ya setidaknya cukup untuk melakukan penemuan suatu gap ya, transisi ya, tugas ke tugas yang berikutnya ya. Nah, karena secara keseluruhan di dalam sebuah literatur review memastikan bahwa hasil yang kita cari itu bisa dapat kita ambil, kita sarikan gitu ya. Dan itu bisa dikembangkan berikutnya, ada potensi. Nah, kalau di dalam software engineering mungkin ketika membangun satu arsitektur ya nanti bisa arsitektur itu bisa dikembangkan gitu. Nah, ini beberapa salah satu hasil dari literatur review ketika kita buat sebuah mapping, kita mapping ya. Nah, sehingga nanti ini bisa menjadi suatu riset yang akan datang gitu ya. Peluang-peluang riset yang akan datang. Nah, kalau yang tabel ini itu kerjaan saya kemarin. Ini masih sedikit yang saya lakukan ya. Masih sedikit kemarin itu bukan punya orang, yang tabel itu memang punya saya gitu. Jadi ini ada beberapa referensi yang saya baca ya. Ini sebagian kecil yang saya baca di sini. Cuman saya bikin lebih spesifik, yang lain ya ada sedikit bias saya buang gitu ya. Nah, mulai dari algoritma, terus areanya, karena saya studi kasusnya di irigasi ya. Studi kasusnya di irigasi ya. Jadi ada area yang saya masukkan di situ. Nah, poin-poin di sini sebenarnya adalah fleksibel ya. Poin-poin sebentar, saya bisa poin ini pointer nggak di sini. Oke. Nah, poin-poin di sini tidak baku ya. Kita bisa fleksibel di sini. Ini poin-poin ini tidak baku, ini fleksibel sekali ya. Tergantung kebutuhan kita gitu ya. Nah, di sini ada beberapa paper yang saya sarikan dari beberapa paper, tapi yang paling kuat sekali dekat dengan riset saya kemarin itu adalah beberapa yang ini gitu ya. Nah, dari penelitian itu saya tahu bahwa posisi riset saya itu ada di sini gitu loh. Ada di sini, dari algoritma itu masuk, dan ada beberapa keterangan algoritma di sini, saya mengetahui bahwa riset saya di sini. Ada perbedaan dengan yang lainnya. Nah, sini adalah model mapping sebenarnya. Nah, algoritmanya ini mungkin saja ada yang sama dengan ini, tetapi ada perbedaan. Ketika di sini misalnya kosong, saya ada gitu, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah beberapa perbedaan. Nah, kita lihat di sini, ketika saya melakukan kajian terhadap deep learning, saya melakukan verifikasi dan melakukan evaluasi model terhadap deep learning. Di sini deep learning beberapa yang saya coba di sini ada CNN, LSTM, dan seterusnya.
bagaimana melakukan validasi, karena LSTM sama deep learning itu biasanya kan menggunakan confusion matrix. Kenapa dia menggunakan confusion matrix? Karena dia memiliki target gitu ya. Ada data aktual dan ada data prediksi kalau kita melakukan suatu klasifikasi. Nah, kita lihat di sini ada CNN, bagaimana tingkat akurasinya, presisinya, recall-nya. Recall itu bagaimana menemukan kembali informasi yang diekstrak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari data ini, dari data-data ini, kita bisa melihat peluang riset untuk akan datang itu sudah bisa tergambar gitu ya. Sudah tergambar. Kita bisa melihat peluangnya. Nah, peluang inilah yang mungkin kalau misalnya orang yang berencana mau melakukan penelitian, baru dibikin mapping green green design dari risetnya gitu ya. Bangun green design risetnya. Jadi untuk mencapai tujuannya itu kira-kira berapa tahun dia harus penuhi. Seorang periset itu berapa tahun dia harus penuhi itu. Baik untuk riset yang tipe apapun, termasuk riset disertasi ya. Kalau disertasi punya jangka waktu, harus paling ada batasan waktu lah. Ya 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, ada batasan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai rencana riset yang skala yang lebih luas gitu ya. Nah, kita bisa memapping kira-kira tahap pertama yang kita lakukan apa? Tahap kedua kita lakukan apa? Tahap ketiga kita lakukan apa? Nah, sehingga nanti ketika kita melakukan penelitian, tidak bias penelitian kita, tetap pada relnya, on the track gitu, tetap ada pada jalur kita. Nah, kadang-kadang kan seorang peneliti pemula biasanya ngacak gitu ya. Tahun ini penelitian ini, tahun depan penelitian ini, seidenya muncul tanpa melakukan kajian terlebih dahulu ya. Tanpa membangun roadmap. Nah, itu biasanya tipikal penelitian pemula, biasanya seperti itu. Jadi langsung gitu, kepikiran itu, udah langsung dikerjakan itu. Nggak seperti itu sebenarnya ketika kita melakukan penelitian, kita harus punya roadmap, kita harus punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu apa yang harus kita lakukan terkait dengan riset kita. Dan itu langkah kita yang mudah buat mungkin teman-teman yang mengarah ke profesor gitu, mungkin senior yang mengarah ke profesor, mungkin itu kalau sudah on the track seperti itu akan mudah gitu. Mudah-mudahan ya yang lebih dulu sudah doktor atau yang proses doktor dan seterusnya itu bisa cepat profesor ya. Yang penting dari sisi risetnya on the track. Begitu kira-kira dari pola akan datang. Nah, kita bagaimana memetakan? Nah, ini sudah hasil yang saya sudah lakukan sebelumnya sebenarnya, ini beberapa semester yang lalu ya. Jadi tahun kedua sekarang ini, data yang saya ambil dari yang saya kerjakan sebelumnya 1 tahun yang lalu lah ini ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa saya meneliti di bidang deep learning, ya saya mencoba memetakan keterkaitan dengan bidang lain deep learning itu, antara sistem irigasi hybrid deep learning, metode itu saya hybrid gitu, bagaimana keterkaitan dengan yang lain. Nah, di sini saya lihat peluangnya itu besar sekali. Kenapa saya katakan besar? Kita lihat dari node ini, makin kecil node ini, makin terasing node ini, maka peluangnya makin besar. Makin gede node ini, berarti banyak sekali penelitian di situ. Warna di sini menunjukkan bahwa itu merupakan kelas dari datanya. Jadi dibagi kelas data yang ada yang kita tarik dari database, dari internet ya, dari database publikasi yang bereputasi ataupun yang lainnya gitu ya. Nanti ketika kita tarik, kita lihat peluangnya, oh ini punya peluang gitu. Kenapa punya peluang? Dilihat ini kecil sekali. Ya, kecil sekali di sini. Keterkaitannya kecil gitu. Keterkaitan ini dengan ini itu kecil. Nah, sehingga peluang itu besar. Kalau dari ribuan data yang saya tarik gitu ya. Nah, ini yang samar ini sebenarnya ketika saya klik ini, maka samar yang lain itu maksudnya. Begitu. Dan nanti di sini kan kita lihat bahwa satu poin yang kecil itu
itu bisa melihat bahwa ini ada peluang besar untuk muncul gap di situ gitu. Tinggal ditelusuri melalui literatur review. Ini proses akan datangnya gitu ya. Nah, bagaimana sih peluang yang lain gitu? Peluang yang lain dari satu metode, tadi saya katakan bahwa saya akan mencontohkan di bidang computer science ya. Ya, dari satu metode, ini ada beberapa tabel metode dari beberapa hasil testing dengan menggunakan berbagai macam evaluasi model. Ini sebenarnya evaluasi model ada banyak sekali ya. Ada R-square, ada composition matrix, ada lain-lain ya. Ada F-score dan seterusnya, itu banyak sekali model evaluasi model yang bisa kita gunakan disesuaikan dengan metode yang kita gunakan ya. Nah, misalnya di sini ada beberapa peluang. Kita melihat errornya di sini kan semua ini ada mean absolute error nih terkait dengan error, tingkat errornya untuk melihat akurasi, presisi dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita melihat ini? Kalau misalnya satu bagian errornya masih besar, itu juga menjadi satu peluang untuk bagaimana mengimprove metode itu gitu. Satu metode buat teman-teman juga yang berencana mengambil doktor atau mencari peluang gitu ya. Di situ bagaimana dia bisa akurasinya rendah, ya akurasinya rendah, errornya tinggi. Itu juga bisa jadi peluang untuk kita tingkatkan. Bagaimana cara kita tingkatkan peluang itu? Error itu apa namanya besar sekali error, ada gap errornya itu dengan keinginan ya. Jadi bagaimana meminimalisir error itu? Bisa kita lakukan dengan beberapa pendekatan, disesuaikan dengan metode gitu ya. Kita improve metode itu dengan cara apa? Banyak sekali cara matematis ya. Memang kalau masuk ke computer science kan pasti banyak teori matematis yang memang harus kita gunakan untuk menyempurnakan satu metode, nggak bisa menghindar dari situ gitu ya. Baik itu mean absolute percentage errornya, root mean square error, sebenarnya hitungan-hitungan ini sebenarnya sederhana ya. Hitungan rumus apa nama itu matematisnya itu rumus sederhana, namun kita bisa mengukur gitu, kita bisa melakukan evaluasi suatu metode, model suatu metode agar nanti kita bisa apa namanya melihat peluang apa yang bisa kita kembangkan di situ berdasarkan kita lihat dari sisi errornya gitu. Nah, ini keterkaitan, ini sampel punya teman saya tuh kebetulan pembimbing. Kenapa saya tampilkan punya dia? Karena dia yang lebih dulu dengan saya. Kalau punya saya masih dalam progres. Sudah selesai saya kerjakan, tetapi belum saya ujikan gitu. Jadi belum bisa saya tampilkan dulu. Akhirnya punya teman saya, coba saya tampilkan di sini. Bagaimana keterkaitan tujuan sampai outcome-nya, ya, sampai outcome. Jadi tujuan data, sumber data, teknik analisis sebenarnya ada tahapan ini sebenarnya di bagian ini sebenarnya ada tahapan apa yang dilakukan gitu. Ini di sini beliau tidak memunculkan, ini sama-sama satu promotor dengan saya. Jadi dia tidak memunculkan di sini, tapi kalau saya memunculkan gitu. Dari data apa yang dilakukan datanya, tujuannya, data yang untuk mencapai tujuan itu data apa saja dibutuhkan, tahapan apa yang dilakukan, sumber datanya dari mana, bagaimana cara mengolah data itu, outputnya nanti apa gitu ya. Hasil output itu outcome-nya apa? Itu keterkaitan ya, keterkaitan apa yang menjadi tujuan kita dengan outcome-nya. Nah, itu outcome itu yang nanti menjadi nilai tambah ya, menjadi nilai tambah yang bisa ya kita publikasi, yaitu nanti di bagian Pak Ir itu yang mungkin akan menjelaskan masalah nilai tambah, hilirisasi apa segala macam materi besok, insya Allah ya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah seperti itu kira-kira untuk keterkaitan ini bisa kalau saya menjelaskan model ini yang lebih spesifik kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Insya Allah lain waktu ya. If you want something new, you have to stop doing something old. Ini punya Peter, saya suka kata-kata ini. Jika kita ingin sesuatu yang baru, maka hentikan melakukan sesuatu yang lama gitu. Mungkin itu saja dari saya presentasinya. Mudah-mudahan enggak ini ya. Mudah-mudahan enggak terlalu lama. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang banyak kepada Pak Haris atas penyampaian materinya yang sangat insight, banyak sekali insight-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab karena berhubung waktunya juga udah 2:30. Jadi kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting dan ingin bertanya, dipersilahkan boleh melalui kolom chat box atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman dan juga Bapak, Ibu, dosen? Waduh, Pak ini di kolom chat pada bilang keren nih katanya. Dokter kita presentasinya keren kata Pak Dharma. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya buat teman-teman atau Bapak Ibu dosen juga boleh buat on mic langsung jika ingin langsung berbicara kepada pembicara kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Artinya nih malu-malu Pak. Malu-malu untuk bertanya. Oke. Oke, ada yang resen. Bu Dina, Ibu Dina dipersilakan Bu. Oke, makasih Chen. Iya Bu. Siang Pak Aris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon dokter kita ini satu. Enggak lah, masih awal saya Pak. Ini Pak Aris mau sedikit bertanya. Saya tertarik nih sama pengalaman Pak Haris yang sebelumnya. Cara cepat baca jurnal ya. Tadi Pak Haris sempat sampaikan baca aja jurnal literatur review ya. Ya. Nah, untuk jurnal literatur review itu cirinya gimana ya Pak? Kalau boleh tahu, Bapak kemarin sumbernya bisa dapat dari mana gitu? Ada banyak sekali sumbernya. Ya, jurnal literatur review itu biasanya tetap di judulnya dari literatur review ya. Biasanya judulnya seperti itu. Ada literatur review, pasti ada seperti itu. Salah satunya juga biasanya bisa saja systematic literatur review. Biasanya pasti ada seperti itu. Terus yang kedua, kalau enggak literatur review saja, biasanya seperti itu. Biasanya ada judul yang direview dulu, _2, terus systematic literatur review, biasa di ujungnya. Atau kayak karakteristik yang dari promotor saya, biasanya judul dulu, baru _2, pasti ada feature riset agenda gitu. Biasanya seperti itu. Itu macam-macam, tetapi nggak jauh pasti ada literatur review, tulisan literatur review. Banyak sebenarnya ketika kita mencari jurnal ya, mencari jurnal yang literatur review di Mendeley itu sebenarnya kita bisa apa namanya itu mengakses Mendeley masuk ke akun ini agak lama ya. Sebentar. Itu kita masuk ke Mendeley biasanya itu ada, mudah-mudahan bisa ini ya. Coba. Mendeley.com. Biar saya tunjukin langsung, mudah-mudahan cukup waktu. Boleh Pak, terima kasih. Sebentar ya, sambil saya coba biar kelihatan ciri-cirinya. Bagaimana saya, mudah-mudahan saya nggak lupa password lagi. Oh, ini sudah otomatis masuk. Oke, saya share screen. Ya, silakan Pak. Mana tadi itu? Oh, ini dia. Nah, misalnya bisa kita tulis di sini
Itu biasanya jurnal banyak sekali. Tinggal nanti yang keterkaitannya dengan apa gitu, sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Nah, ini kelihatan nih. Ini contoh-contoh jurnal literatur ini paling banyak nih. Nah, ini artinya ketika banyak yang mensitasi, ini kelihatan kayak gini. Ini citasinya banyak sekali itu. Ini luar biasa nih. Ini pasti ada seperti ini, Bu Din. Ini pasti ada seperti ini, systematic literature review. Nah, misalnya systematic literature review, misalnya automation of systematic literature reviews, systematic literature reviews. Nah, ini seperti ini, itu pasti ada seperti itu. Pasti ada tulisan SLR ini loh, maksud saya. Pasti ada. Jadi itu cirinya. Nah, salah satu kalau misalnya baru mau memulai untuk mencari gap gitu ya, atau sudah kita melakukan literatur review dulu atau literatur review saja gitu ya. Jadi tidak perlu mendalam untuk mencoba membuat sintesa dari riset ya, sebelum ketemu gap ya kita bisa literatur review dulu, baru nanti dapat kata kunci gitu, dapat kata kunci itu baru nanti kita lebih spesifik lagi, kita lakukan sistematik gitu, kita lakukan secara sistematik. Nah, baru nanti dilihat dari sini, itu cari aja misalnya literatur review deep learning, karena ini saya deep learning ya. Coba deep learning, pasti banyak nih. Yang terkait dengan deep learning. Nah, ini dia. Jadi beberapa tinjauan-tinjauan yang terkait dengan deep learning ini muncul. Jadi semua jurnal-jurnal yang systematic literature review pasti ada tulisan systematic literature review gitu. Begitu kira-kira. Jadi gampang sekali kita mencari untuk melihat. Begitu kira-kira. Oke, thank you Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Haris sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dina. Selanjutnya karena masih ada waktu, kita masih membuka sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh melalui kolom chat box atau bisa langsung raise hand. Oke, ini ada Pak Dharma, Pak Haris mau tanya. Silakan Pak. Saya yang harus belajar sama senior. Terima kasih. Iya, Pak. Haris, bagus Haris. Enggak, saya hanya nambahin aja yang tadi untuk literatur review. Selain kalau kata kuncinya literatur review itu tentang literatur review gitu ya. Ya. Tapi kalau kita ke topiknya langsung bisa kita kasih kata kunci kemudian review. Nah, itu biasanya muncul bisa juga. Bisa, betul. Bisa. Jadi bisa langsung ketemu. Bisa, betul. Ya. Ya paling itu aja yang saya alami. Terima kasih. Betul sekali, Pak. Makasih Pak Dharma. Terima kasih Pak Dharma atas temannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, atau bisa juga teman-teman dari mahasiswa yang ingin bertanya juga dipersilahkan yang ingin bertanya. Ini yang skripsi nggak bisa tulis tinjauan pustaka nih. Aduh, oke. Ini bisa nih bimbingan sekalian tanya mumpung lagi sesi Q&A. Silakan. Mungkin dari kakak-kakak yang lagi skripsian atau teman-teman di mahasiswa juga boleh kalau ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Masih boleh nggak, Chen? Boleh Bu. Silakan Bu Dina. Oke, Pak Haris nanya lagi Pak. Silakan Bu. Tadi yang untuk pada saat Bapak proses plotting ya, yang untuk mencari future research agenda tadi, ada tabel ya tadi kalau nggak salah pada saat Bapak proses mapping berdasarkan kata kunci yang sudah Bapak coba gunakan di riset Bapak. Nah, itu ada beberapa author yang saya lihat ya. Nah, kalau nggak salah tadi ada sekitar 19 atau 20 gitu. Itu Bapak nentuin orang-orang itu, maksudnya author-authornya itu seberapa banyak mereka
yang Bapak gunakan penelitiannya itu kan tadi, oke. Nah, ya ini ada sekitar 19 author ya. Ya ada sekitar 19 author. Nah, ini Bapak nentunya gimana ya, Pak? Apakah dari semua jurnal yang berkaitan dengan kata kunci ini atau gimana, Pak? Ya, autor ini sebenarnya dari ratusan autor yang saya seleksi ya. Dari ratusan autor yang saya seleksi sehingga saya melihat yang kira-kira relevan dengan topik saya itu ada berapa gitu ya. Nah, sehingga saya sarikan yang saya anggap relevan adalah segini. Yang saya lihat relevan dan saya lihat tahun-tahunnya juga tidak terlalu tua gitu dan sangat relevan. Akhirnya saya sarikan begini. Bagaimana cara saya tentukan? Karena saya sudah pegang kata kunci dari riset saya, nanti saya bandingkan dengan riset saya, apa yang punya dia ada, apa yang punya saya nggak ada, apa yang punya dia yang bisa saya kembangkan, apa punya mereka gitu ya, apa yang punya mereka yang bisa saya ubah, saya kembangkan, ataupun mungkin saya hilangkan gitu karena saya anggap jadul. Di sini terkait dengan algoritma, memang rata-rata saya di algoritma di situ baik CNN, LSTM, ya terus Fuzzy, terus di hybrid, ya hybrid CNN dan LSTM yang di hybrid seperti apa gitu. Nah mereka menggunakan algoritma ini ada yang menghybrid, ada yang tidak gitu ya. Ada yang memang salah satu yang dipakai gitu. Nah sehingga saya di situ masuk gitu. Terus areanya apa gitu. Nah, areanya itu ada yang misalnya di app itu area untuk digunakan untuk optimasi gitu. Metode itu kan macam-macam yang dipakai ya. Satu metode bisa untuk optimasi, bisa digunakan untuk prediksi, untuk mendeteksi gitu ya. Macam-macam. Di situ yang saya lihat gitu ya. Dari paper ini, yang walaupun sebenarnya banyak juga paper yang terkait, tetapi banyak biasnya itu akhirnya saya abaikan dulu gitu. Nah terus ada jaringannya, terkait dengan jaringan apa yang mereka gunakan, apakah jaringan WSN, apakah jaringan internet biasa, internet hosting dan seterusnya ya. Karena di situ masuk ke sistem-sistem yang mereka pakai itu macam-macam ya. Ada yang konsepnya macam-macam, arsitektur yang dibangun macam-macam ya. Ya dari internet hosting, cloud computing, sampai ke fog computing, dan seterusnya ya. Itu banyak sekali model jaringan yang dikembangkan. Terus objeknya macam-macam juga. Ya, baru saya banyak melihat bahwa deep learning ini bukan hanya di satu bidang computer science saja digunakan. Segala macam bidang mereka gunakan. Dan di situ bagaimana keterkaitan dari paper ini. Jadi saya mengabaikan yang di luar dari irigasi gitu ya. Saya abaikan yang di luar dari irigasi. Ada kan irigasinya macam-macam, ada yang smart irigasi, smart grid dan seterusnya ya. Nah itu hanya yang terkait dengan itu yang saya sarikan. Yang di luar dari itu ya saya buang gitu, saya abaikan. Begitu kira-kira. Jadi itu cara saya membuat ini. Oke, ada trik nggak Pak? Kira-kira gimana bisa kita ketemu nih? Kan banyak banget nih jurnal biasanya berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas nih. Nah, ini kan Bapak bisa menyeleksi sekitar sampai 19 sampai 20 jurnal ini, istilahnya yang Bapak gunakan di sini gitu loh, sebagai dasar gitu kan. Nah, ada trik nggak dalam beberapa banyak jurnal yang kita baca itu biar cepat bisa ketemu dengan yang sedang kita bahas sekarang itu? Kalau mau baca semuanya, kayaknya kita terkendala waktu. Nggak mungkin. Kira-kira gimana, Pak? Apa yang trik pertama yang bisa dilakukan adalah membaca jurnal literatur review itu satu. Yang kedua, untuk melakukan validasi ya, nanti dicek juga, tetap dicek ya. Yang kedua ya, kalau misalnya kita tidak membaca jurnal literatur review, kita kan harus punya ini dulu, punya kata kunci kita dulu. Artinya kita sudah punya keyword-nya, keyword yang bukan maksud yang ditulis di di abstrak ya, tetapi kita maunya apa gitu. Nanti misalnya kita mau melakukan modifikasi metode. Nah, modifikasi metode, misalnya metode N-colony, saya melakukan
mengubah metode itu. Nah, saya mencari jurnal-jurnal yang mengubah N-colony gitu. Saya nggak mau lihat yang lain, misalnya N-colony untuk apa, saya nggak mau lihat. Tapi ada nggak jurnal yang mengubah N-colony? Itu yang saya cari gitu ya. Saya akan mengabaikan yang lain. Itu cepat. Misalnya Dina di bidang apa, misalnya di bidang rencana disertasinya, proposalnya? Saya klaster segmentasi turis. Turis ya. Nah, Iya, turis. untuk melakukan klaster segmentasi turis itu, kira-kira orang banyak melakukan klaster itu dengan cara apa? Cara apa melakukan klaster? Misalnya dengan cara clustering. Ya. Orang menggunakan clustering itu dengan metode apa? Gitu. Apakah metode seperti apa ya? Banyak ya. Cummins yang paling gampang itu Cummins ya. Tapi kalau saran saya jangan menggunakan Cummins. Ya, saya nggak pakai itu. Itu yang udah banyak banget aturan. Ya, itu sudah luar biasa. Bisa menggunakan SPM vektor mesin ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita melakukan clustering, kita harus ngelihat dulu orang melakukan clustering untuk turis itu pakai apa gitu loh. Misalnya ada juga yang menggunakan SPM, support vektor mesin, ada juga. Tetapi mereka menggunakan arsitektur biasa. Arsitektur yang sederhana gitu ya. Arsitektur standar. Kita lakukan modifikasi arsitektur standar itu dengan cara kita. Ya. Kita melakukan modifikasi dengan cara kita. Ketika kita sudah melakukan modifikasi dengan cara kita, caranya tentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan. Jadi dengan cara kita, nanti lihat akurasinya, itu harus coba-coba dulu. Kita bikin program sederhana, lihat akurasinya berapa, naik nggak. Kalau nggak naik, malah berkurang, jangan dulu, cari cara lain. Ya, lihat arsitekturnya, kaji arsitekturnya. Itu kalau di bidang computer science. Tapi kalau misalnya sistem informasi, mungkin lebih ke bisnis proses, bukan ke situ. Itu kalau computer science. Karena computer science lebih ke metodenya. Di situ yang dilihat kebaruannya gitu. Tapi kalau sistem informasi mungkin framework-nya, bisnis prosesnya yang dibedah, diolah gitu. Teknologi informasi mungkin infrastrukturnya yang difokuskan. Seperti itu. Yaitu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya melakukan klaster untuk turis, cari metode-metode atau cara-cara orang untuk melakukan klaster terhadap turis. Ya, anggap saja tidak temu, ternyata nggak ada, tapi saya yakin banyak ya. Tapi anggap saja tidak ketemu, pakai klaster yang lain, digunakan klaster yang lain, gitu ya. Orang mau melakukan klaster dengan cara apa, untuk apa gitu. Tapi kalau untuk turis mau banyak sekali. Saya yakin 100% itu banyak banget. Itu. Tinggal nanti dibedah saja di mana yang apa namanya itu yang menjadi peluang novelty di situ. Nah, itu bisa dicoba tampilkan visualnya dengan post viewer juga bisa. Langkah yang awal gitu, langkah sederhana bisa kita melakukan dengan itu. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Haris. Ya, sama-sama. Terima kasih Udina atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Haris sudah menjawab. Mungkin kita tambah satu lagi ya Pak, terakhir ya Pak, karena masih ada beberapa menit lagi. Untuk Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan karena masih ada waktu untuk satu sesi penanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung raise hand atau jika ada gangguan sinyal boleh melalui kolom chat box. Sepertinya ini dari Pak Dharma nih Pak. Silakan Pak Dharma. Siap Pak. Nggak ada yang nanya yang lain ya, nggak ada yang lain. Pada malu-malu Pak. Saya nggak enak nih sama senior.
Enggak, ini kan diskusi, Pak, diskusi. Iya. Bapak udah pernah dengar ini apa? Meta analisis. Ya, Nah, itu hubungannya sama systematic review apa tuh, Pak? waduh, ini senior sejauh ini. Kalau dulu kan istilahnya meta analisis tuh yang apa? Tapi itu penelitian ya hampir sama sih sama review juga, Pak. Jadi ada beberapa Ya. tulisan yang topiknya mirip itu disebut meta analisis. Hmm. Tapi ada tulisan juga yang menyebutkan systematic review and meta analysis gitu. Ya. Nah, itu mungkin Bapak ada tahu nggak? Nggak, saya Luar juga nggak biasa. tahu, Pak. belum ngecek, mungkin tahu ya. Jadi sebenarnya saya itu nggak enak sebenarnya kalau sama senior. Ya, terima kasih Bu Ros sudah ini. Karena senior ini sudah lebih ini ya. Meta analisis yang saya pahami Pak adalah kajian statistik ya. Kajian statistik yang juga bagian dari SLR ya, Systematic Literature Review. Cuman ditinjau dari sisi statistik, hasil-hasil yang bisa dibuktikan secara matematis ya. Itu yang saya pahami Pak. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Dharma. Terima kasih Pak Sama-sama. Haris. Ya, sama-sama. Oke, berhubung udah jam 3 tepat, jadi sayang banget kita harus mengakhiri sesi webinar kita hari ini. Tapi sebelum itu, Chen selaku moderator ingin mengajak Bapak dan Ibu serta teman-teman yang hadir di sini untuk melakukan sesi foto bersama dulu sebelum kita tutup. Mungkin yang berkenan untuk on cam, Bapak atau Ibu boleh untuk on cam, dan juga teman-teman dipersilakan untuk on cam. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya sama-sama. Oke. Oke, ada lagi yang bisa on cam? Oke. Kita tunggu. Oke. Oke, udah. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah. Oke. Oke. Mungkin dari Pak Haris ada closing statement Pak untuk sesi webinar kita yang kedua ini. Baik. Ya, pertama-tama harapan saya sih buat teman-teman yang punya minat untuk melanjutkan studi atau punya minat untuk melakukan penelitian, baik mulai dari S1, S2, S3, dan seterusnya, ya memang kita harus banyak membaca, intinya ikro ya. Kita harus memang banyak berikro, karena di sana ikro ya, bacalah, pahami, dan kaji, amalkan. Bacalah, kaji, amalkan. Okay. Ya itulah ikro. Jadi ketika ayat ikro itu diturunkan kepada Rasulullah, kan pertama kali di Gua Hira itu sampai 3 kali disebutkan, ternyata hikmahnya ada di situ ya. Ada baca, kaji, dan amalkan. Insya Allah gitu ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita bagi bisa bermanfaat buat orang banyak ke depannya. Mudah-mudahan riset center ini yang kita bentuk dengan susah payah ya, kita bisa ada sharing knowledge seperti ini. Kedepannya mungkin saya akan lihat waktu nanti secara teknis bagaimana deep learning itu bekerja di di mesin komputer gitu ya, dengan menggunakan programmer, bagaimana dia mengolah data, kita pakai data set saja misalnya, itu hasilnya bagaimana dan seterusnya. Ya mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Nanti kita adakan insya Allah salah satu pemateri berikutnya adalah besok, bukan salah satu tapi 2, Pak Riki dan Pak Ir.
Terus yang berikutnya nanti di awal minggu kedua Agustus ya insya Allah ada Pak Rahmat dari Jawa Timur sana jadi salah satu pemateri. Mungkin ke depannya salah satu dari teman saya belum kontak lagi ya dari Jepang sama dari Korea itu bisa jadi pemateri di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun link dengan mereka ya. Kali ke depan di sini ada manfaat riset center ini pelan-pelan coba kita bangun ya, kita bisa manfaat untuk perguruan tinggi dan membawa budaya baru untuk riset. Cita-cita Pak Dharma mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya, bahwa kampus itu menjadi perguruan tinggi riset. Lab yang sekarang itu hanya lab kelas bisa menjadi terbentuk lab riset. Amin. Mungkin itu saja, Jen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok masih 2 pemateri. Siap, Terima Pak. kasih. Aman, Pak. Oke. Terima kasih yang banyak kepada Pak Haris atas penyampaian materinya dan juga terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir serta teman-teman yang udah stay di Zoom sampai akhir sesi acara webinar kita hari ini. Saya izinkan saya selaku moderator menarik kesimpulan dari sesi webinar kita hari ini. Jadi metode SLR ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Saya Cedekia selaku moderator di sesi Sharing Knowledge, sesi Systematic Literature Review SLR, dan peluang riset masa depan yang diselenggarakan oleh Research Center. Pamit undur diri. Saya minta maaf jika ada salah tutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada MC. Demikian kegiatan webinar sesi 2 ini telah berakhir. Peserta jangan lupa mengisi absen dan untuk yang menginginkan sertifikat bisa mengirim atau mengisi link dan menghubungi CP yang ada di chatbox. Semoga dengan webinar ini kita dapat melahirkan inovasi-inovasi yang gemilang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Alia Febianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, semua. Pak. Terima kasih Bapak-Bapak dosen. Pak Dharma, Bu Epi, Pak Riki, siapa lagi semua. Bu Tine, semua teman-teman, Pak Yudi dan lain semua yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, ada Bu Dwina dan Bu Rahma ya, dan teman-teman mahasiswa dan panitia semua, makasih banyak. Ya, terima kasih banyak Terima kasih Pak. Pak Haris, makasih. Sama-sama. Ya, Bu, Makasih juga terima buat Chen kasih. ini yang luar biasa. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Bu Rahma, nanti agak jam berapa kita nyambung lagi, Bu Rahma? Kayaknya anggarannya dulu deh Pak kasih ke saya. Oke, Jadi nanti saya biar discuss sama dokternya. Oke, siap. Kayaknya di invite dulu mungkin beliaunya. Oke, siap. Interan kita aja dulu di WA Group. Siap. Oke, makasih Pak Haris. Ditunggu ya sore ini ya. Siap. Oke, saya izin live ya. Assalamualaikum. Iya Bu, terima kasih Bu. Kasih live ya. Iya Pak. Ya, makasih. Terima kasih Bu, makasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Pak.